Pasca G30S PKI, Letkol Untung tolak gerasi Presiden. Peristiwa G30S atau banyak yang mengenalnya sebagai G30S PKI merupakan salah satu kisah kelam yang terjadi di Indonesia. Salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam peristiwa tersebut yakni Letnan Kolonel Untung bin Samsuri. Letkol Untung punya peran besar dalam meletusnya gerakan 30 September. Pemegang jabatan sebagai Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa membuatnya mampu menggerakkan pasukan menculik sejumlah jenderal. Untung ditangkap saat melakukan pelarian ke Tegal, Jawa Tengah pada 11 Oktober 1965. Lalu kemudian dia dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilung. Gedung yang saat ini menjadi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di sebelah Taman Suropati, Jakarta Pusat dipilih jadi tempat digelarnya persidangan Mahmilung atas sejumlah tokoh yang dituding terlibat G30S PKI. Sidang terhadap Letnan Kolonel Untung dimulai pada 16 Februari 1966 dan berlangsung sampai awal Maret 1966. Persidangan pada perwira militer utama sekaligus perancang operasi G30S tersebut berlangsung secara maraton setiap hari tanpa jeda. Letkol CKH Iskandar SH bertindak sebagai auditor dengan Ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel CKH Sujono Wiryo Atmojo, dibantu Letkol Udara Zainuddin Pakti, AKB Polisi Dr. Andes Kemal Mahisa, Mayor Angkatan Laut Hasan Basari, dan Mayor Tituler Subondo Kartanegara. Dikutip dari buku G30S Fakta atau Rekayasa karya Julius Pur, selama persidangan Untung menolak tuduhan dirinya bermaksud akan menggulingkan pemerintahan serta merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Saat ditanya auditor siapa yang punya gagasan menggulingkan pemerintah, Letkol Untung menjawab tidak pernah muncul gagasan semacam itu. Menurutnya, rencana mereka adalah membentuk kekuatan serta organisasi untuk mencegah kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal. Selain itu, mereka juga membentuk Dewan Revolusi untuk membersihkan semua anggota Dewan Jenderal. Untung pun merasa yakin ada rencana kup dari Dewan Jenderal. Kudeta itu menurut Untung dalam pembelaannya akan terjadi pada awal bulan Oktober 1965 jelang peringatan hari ulang tahun ke-20 ABRI. Untung mengemukakan ada pengalaman ketika Istana Negara dikepung dengan tank dan meriam pada 17 Oktober 1952 dan deretan peristiwa yang mengancam Presiden Soekarno lainnya. Dengan pertimbangan lebih baik mendahului daripada didahului, mereka orang-orang yang sederhana ini memberanikan diri untuk memimpin gerakan 30 September, menggagalkan kup dari Dewan Jenderal, ujarnya. Dalam persidangan, Letkol Untung pun menyatakan dirinya setia pada Presiden. Ia berkata, "Setelah aksi tersebut, kita laporkan kepada Presiden." Bahkan ia mengatakan setelah aksi tersebut, mereka melaporkan kepada Presiden di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Justru beliau Presiden memberi perintah, hentikan. Segera gerakan seluruh pasukan langsung dihentikannya. Untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah, dia selalu patuh kepada perintah Presiden. Maka dia memerintahkan Letnan Sadutul Arif, Komandan Pasukan Pasopati yang sedang berada di Sentral Komando 1 Kantor PN Penas, untuk mengundurkan diri kembali ke basis di daerah Lubang Buaya. Dia menyatakan taat kepada perintah Presiden.
Ketua Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman mati pada 7 Maret 1966. Beberapa hal yang memberatkan diantaranya, Untung tak pernah merasa bersalah dan kejahatannya berkualitas ganda. Pengacara Letnan Kolonel Untung, Gumulyo Meksoatmojo, sempat mengirimkan surat pada Presiden untuk memohonkan gerasi. Hanya saja, ketika dikunjungi auditor di sel penjaranya, Untung menyatakan tak bersedia mengajukan gerasi. Ia beralasan, gerakan 30 September tidak punya tujuan lain kecuali menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar revolusi Bung Karno dari rencana kup Dewan Jenderal. Lalu menurutnya, prolog gerakan 30 September yakni rencana kup tersebut tak pernah diselesaikan. Terakhir, Untung menyatakan dirinya tak pernah berniat menggulingkan pemerintahan serta melakukan pemberontakan bersenjata. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di Cimahi 18 Maret 1966, Letkol Untung juga menyatakan bertanggung jawab penuh atas pembunuhan para jenderal dan seorang perwira pertama dan meminta pelaksana peristiwa tersebut dibebaskan dari segala tuntutan. Tak ada catatan pasti kapan Letkol Untung dieksekusi atas peran pentingnya di peristiwa G30 SPKI. Ada versi yang menyebut dia dihukum mati pada akhir Maret 1966 sesuai kesaksian Subandrio. Namun ada juga yang menyebut pada Oktober 1967. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.